sembuh, walaupun dokter sudah memvonis orang tersebut akan beberapa hari akan meninggal dunia. Bismillah. Apakah ada amalan-amalan pembentengan yang khususnya para peruqyah atau dai yang bagi menghindar dari terlempar ain dan hasad? هل هناك أذكار حسة للراقي حتى لا تصاب بالحسد؟ والله الراقي يجب عليه ما لا يجب على غيره. الراقي يجب عليه ما لا يجب على غيره. Jadi raqi ini ya, dia adalah yang paling utama yang harus dilakukan adalah dengan zikir-zikir tersebut. Jadi dia yang harus lebih utama dulu memperhatikan dirinya sendiri, bukan orang lain. فإذا كان على الواحد منا أن يقرأ جزءا في القرآن مثلا يوما فعلى الراقي ألا يقل عن 3 أجزاء. Jadi dianjurkan ya setiap peruqyah itu dalam sehari itu memiliki wirid Al-Quran sekurang-kurangnya 3 juz ya setiap hari. وليس هذا فقط وإنما يجب أن يكون راقيا قبل أن يكون راقيا. Nah, jadi itu bukan hanya itu saja ya. Jadi seharusnya raqi ini harus menjadi seorang raqi yang tinggi anunya sebelum menjadi perawat. بمعنى راقيا في علاقته مع ربه. Jadi maksud hubungannya dengan Allah. راقيا في أخلاقه. Kemudian tinggi dalam akhlaknya. راق في تصرفه. Tinggi dalam perilakunya. راق في تعاملاته. Kemudian dia tinggi dalam dengan manusia. راق في لباسه. Kemudian tinggi pakaian, makanan. فلا بد أن يكون راقيا بكل معنى الكلمة قبل أن يكون راقيا للناس. Jadi dia harus menjadi seorang yang tinggi ya dalam ya ruqyah. وأنا أقول للراقي أنت كمن يعني دخل النار لكي ينقذ غيره. Jadi seorang peruqyah itu adalah ibaratnya seorang yang masuk ke dalam api untuk menyelamatkan orang yang ada dalam api itu. فإن لم يكن محصنا ضد النار حرق وقد تؤذى وقد تخنق. Jadi kalau peruqyah itu tidak memiliki pembentengan dari api tersebut, bisa saja dialah yang akan terbakar oleh api tersebut. فهذا يعني ما أقوله للراقي. Ini yang bisa saya katakan. بعض وأنه يعني أشياء أخر لا. Jadi sebagian orang berpendapat bahwa ruqyah itu adalah cuma main-main begitu, atau hanya menjadi agar dikenal oleh orang ya. بمجرد أن دخلت الرقية فقد دخلت حربا مع عدو غير منظور يترقبك في كل لحظة. Ketika kita sudah masuk dalam masa ruqyah itu artinya kita sudah masuk ke dalam peperangan dengan musuh yang tidak terlihat. ولذلك نرى كثيرا من الرقاة بعد فترة ينتكس. Itulah sebabnya kenapa sebagian peruqyah itu begitu sebentar meruqyah kemudian hilang, tidak tahu kemana beritanya. والقليل من يستمر. Jadi sedikit sekali yang bertahan ya. لذلك أقول لكل من أراد أن يدخل إنما دخولك الرقية كدخول الإسلام. Jadi saya katakan siapa yang meruqyah itu ketika kita sudah masuk kepada masa ruqyah ini adalah seolah-olah kita baru masuk ke dalam Islam. بمعنى Maknanya أن apa? المسلم هو في حل فإن دخل الإسلام رجع مرة أخرى قتل. Jadi ketika misalnya seorang yang kafir ya masuk Islam itu bisa dia nyaman, tapi kalau dia sudah kembali kepada kekafiran itu bisa dibunuh. يعني غير المسلم له كل الحق أن يعيش براحته. Ya, jadi semua orang non muslim itu adalah memiliki hak untuk hidup. ولا يجبر على الإسلام. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk masuk ke dalam Islam. فإن دخل الإسلام طواعية ثم قتل. Jadi kalau orang tersebut masuk Islam secara
kemudian dia murtad kembali, boleh dibunuh. كذلك أنت قبل أن تدخل في مجال الرقية فأنت في حل. Jadi sama juga dengan kita sebelum masuk ke dalam ruqyah ini. فإن دخلت مجال الرقية ثم ضعفت أصبحت هدفا للجن. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam ruqyah ini kemudian kita lemah, maka kita menjadi target dari jin tersebut. فإذا دخلت باب الرقية فاثبت حتى تموت. Ketika kita sudah masuk ke masa ruqyah ini, maka tetap komitmen sampai kita meninggal dunia. وإلا فعافي نفسك أبواب العلم كثيرة. Kalau tidak, maka sehatkanlah diri kalian sendiri dengan menuntut ilmu. كلمات قلتها وهي لله. Apa yang saya ucapkan tadi adalah lillah, ikhlas karena Allah. تخويفا وإنما تبيانا للحق فمن أراد أصر عليه. Jadi itu semua bukan untuk menakut-nakuti, tapi itu merupakan penjelasan. Oh, soalan terakhir Ustaz ya. Kenaan dengan roki atau mu'allis ini perawat pas seorang manusia juga, proses seharian juga pembelajaran. Pasti ada proses yang terkadang beliau ini dalam keadaan kondisi unfit ya, lemah. Apakah tidak boleh